Bab 626 terkenal. Di dalam reruntuhan Dewa Gagak, seorang pemuda tampan berjubah putih memimpin timnya saat mereka menyerang Bluefire Crow King. Klerik ini menggambar rune di udara tanpa istirahat, menggunakan satu healing spell demi satu. Selain itu, mantra ini bukan mantra biasa. Sebaliknya, mereka adalah healing spell tier 1. Namun, kecepatan castingnya sama dengan ketika orang lain menggunakan healing spell tier 0. Selama melakukan itu, dia menunjukkan ekspresi santai. Tindakannya tampaknya tanpa usaha. Dalam sekejap mata, HPMT tim yang rendah pulih ke kesehatan penuh. Pemuda ini tidak lain adalah komandan kekuatan utama pemakaman surga, darah api. Tinggal 3% HP. Naikkan output kerusakan. Darah api berteriak dengan keras. Saat ini, kurang dari setengah dari tim asli 50 yang tersisa, api Bluefire Crow King telah membakar masing-masing dari mereka hingga mati. Kehilangan 1000 HP setiap detik terlalu banyak. Bahkan Flameblood, salah satu dari 10 pendatang baru di dunia game virtual, hanya bisa fokus untuk menjaga agar tim MT dan dirinya tetap hidup. Paling-paling ia bisa melemparkan healing spell instan pada beberapa DPS utama tim, meskipun efeknya sangat lemah. Setelah Bluefire Crow King memasuki fase keempat, ia memasuki kondisi berserk. Tidak hanya kecepatan serangannya meningkat, tetapi jangkauan serangannya juga meningkat. Beberapa anggota tim yang tidak bisa mengelak dari serangan pada waktunya meninggal seketika. Meskipun Bluefire Crow King hanya memiliki 3% dari HP yang tersisa, untuk anggota tim yang masih hidup. Rasanya seperti benteng besi yang mereka tidak bisa menerobos tidak peduli apa yang mereka coba. Pemakaman surga bukan satu-satunya dalam situasi seperti itu. Pada saat ini, Overwhelming Smile juga berjuang. Hanya saja, Overwhelming Smile memiliki waktu yang sedikit lebih mudah. Meskipun Bluefire Crow King yang mereka hadapi masih memiliki 4% dari HP yang tersisa, mereka memiliki lebih dari 40 anggota yang masih hidup. Beberapa kematian hanya karena nasib buruk, dan mereka gagal melarikan diri dari jangkauan serangan ketua tertinggi pada waktunya. Benar saja, tidak mudah untuk mendapatkan first clear dari 50 dungeon tim yang beranggotakan 50 orang. Warwolf mengelak dari serangan Bluefire Crow King ke kemampuan terbaiknya dengan mengandalkan Omnivision, teknik yang sangat mahir dengannya. Meskipun dia tidak bisa menghindari semua serangan ketua tertinggi, dia masih mampu menghindari sepertiga dari serangan itu. Ini sangat mengurangi beban pada tabib, membuat mereka memiliki banyak kekuatan berlebih untuk menyembuhkan anggota tim lainnya, menjaga sebanyak mungkin orang masih hidup. Jika bukan karena MT kuat seperti Warwolf yang mahir mengarahkan serangan Crow King, mustahil bagi banyak anggota tim untuk bertahan sampai sekarang. Namun, meski begitu, ini adalah ketiga kalinya Overwhelming Smile menantang fase keempat hard mode Bluefire Crow King. HP Bluefire Crow King secara bertahap menurun. 3%, 2%, 1%. Pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih. Selamat kepada Nolwing karena telah menjadi tim pertama yang menaklukkan mode neraka reruntuhan Dewa Gagak. Semua pemain di tim akan diberi 2 juta EXP, 50 perak, 80 poin reputasi kota White River, dan 20 poin reputasi kerajaan Star Moon. Pengumuman sistem wilayah Star Moon Kingdom, selamat kepada Zerowing karena telah menjadi tim pertama yang menaklukkan mode neraka reruntuhan Dewa Gagak. Semua pemain di tim akan diberikan 3 juta EXP, 3 batu permata tingkat 2 atribut acak, 100 poin reputasi kota White River, dan 50 poin reputasi Star Moon Kingdom. Pengumuman sistem benua selatan Domain God, selamat kepada Zerowing karena telah menjadi tim pertama yang menaklukkan mode neraka reruntuhan Dewa Gagak. Semua pemain di tim akan diberi hadiah 5 juta EXP, 1 tingkat 3 batu permata dari atribut acak, 80 poin reputasi kerajaan Star Moon, dan 5 poin reputasi kemanusiaan. Pengumuman sistem bergema di telinga semua orang 3 kali. Bagaimana ini mungkin? Kedua tim Smile Overwhelming dan Heaven's Burial kaget tak bisa berkata-kata.
Reruntuhan mode keras dari Dewa Gagak telah menyebabkan mereka sakit kepala brutal. Namun, sama seperti mereka jauh dari kesuksesan. Zero Wing menyambar memimpin dan membersihkan reruntuhan mode Hell dari Dewa Gagak. Namun, meskipun mereka terkejut, tidak ada yang menghentikan apa yang mereka lakukan. Hanya saja, mereka tidak lagi termotivasi saat mereka menyerang Bluefire Crow King. Beberapa saat kemudian, Raja tertinggi peringkat Bluefire Crow King jatuh di kaki Werewolf. Pada saat itu, pengumuman sistem terdengar sekali lagi. Pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih, selamat untuk senyum yang luar biasa karena menjadi tim pertama yang menaklukkan mode keras reruntuhan Dewa Gagak. Semua pemain di tim akan diberi 1 juta EXP, 20 perak, 30 poin reputasi kota White River, dan 10 poin reputasi kerajaan Bintang Bulan. Pengumuman sistem wilayah Star Moon Kingdom, selamat untuk senyum yang luar biasa karena menjadi tim pertama yang menaklukkan mode keras reruntuhan Dewa Gagak. Semua pemain dalam tim akan diberi 2 juta EXP, 1 batu permata tingkat 2 atribut acak, 50 poin reputasi kota White River, dan 20 poin reputasi kerajaan Bintang Bulan. Namun, dibandingkan dengan pengumuman sistem sebelumnya, pengumuman ini tidak ada artinya. Zero Wing sudah membersihkan Hell mode. Di sisi lain, Overwhelming Smile hanya berhasil menghapus Heart mode. Alih-alih mendapatkan kemuliaan, Overwhelming Smile telah menjadi bahan tertawaan. Orang bisa dengan jelas melihat celah antara kedua persekutuan. Namun, celah ini bukan karena kelemahan senyum yang luar biasa. Zero Wing terlalu kuat. Pada akhirnya, kita masih kalah. Senyum pahit muncul di wajah pucat Werewolf. Sebelum ini, ia telah menerima berita yang menyatakan bahwa Black Flame telah memimpin pasukan utama Zero Wing ke dalam Hell mode Ruins of the Crow God. Meskipun dia merasa bahwa ada kemungkinan bahwa Zero Wing akan menaklukkan Hell mode, dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan membersihkannya begitu cepat. Di sisi pemakaman surga, kekuatan utama persekutuan juga mengalahkan Bluefire Crow King. Benar saja, Zero Wing bukanlah tuan kota White River tanpa bayaran. Namun, pemakaman surga tidak akan membiarkan ini beristirahat. Cepat atau lambat, kita akan mengejar mereka. Roh juang memenuhi mata darah api. Itu hanya masalah biasa. Sudah lama sejak aku bertemu lawan seperti itu. Sepertinya Black Flame cukup hebat. Assassin dengan rambut lurus yang mengalir di samping Flame Blood juga sangat antusias. Namun, ada rasa dingin tak terdeteksi yang tersembunyi di pandangannya. Dia tampak seperti binatang buas yang baru saja menemukan mangsa baru. Melirik pemuda assassin di sebelahnya, Flame Blood tertawa dan berkata dengan humor, sepertinya Black Flame ada dalam tragedi. Dia benar-benar menarik perhatian hantu bayangan yang terkenal. Pengembangan masa depan Heaven's Burial di White River City akan berkembang jauh lebih lancar. Petik 2. Meskipun aku ingin bertukar beberapa gerakan dengannya, aku masih terlalu lemah. Setelah aku menyelesaikan pencarian aku pasti bisa menguji keterampilan Black Flame. Ghost Shadow menggelengkan kepalanya dalam menanggapi kata-kata Flame Blood. Dia kemudian menyarungkan sepasang pedang pendek hitam pekat dan mengeluarkan gulir kembali. Dia tidak sedikit pun tertarik pada jarahan Bluefire Flame King. Tanda hubung. Dibandingkan dengan kejutan pemakaman dan senyum luar biasa surga, semua kota Sungai Putih tidak, semua kerajaan Star Moon sedang gempar. Di seluruh domain dewa, banyak tim telah memperoleh pertama bersihkan dari 50 penjara tim yang beranggotakan 50 orang. Namun, itu hanya terbatas pada 50 orang hard mode tim Dungeons. Tidak ada seorang pun di sekitar selusin kerajaan atau beberapa kerajaan yang berhasil membersihkan mode neraka. Guild yang baru didirikan seperti Zero Wing mencuri kejayaan ini. Itu tak terbayangkan. Untuk sementara waktu, reputasi Zero Wing melonjak ke ketinggian baru. Sebelumnya, kesuksesan Zero Wing dalam menangkis serangan Dragon Phoenix Pavilion telah menarik perhatian lebih dari selusin kerajaan dan kekaisaran. Namun, Zero Wing hanya melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, mereka lebih mengandalkan kekuatan penjaga NPC daripada anggota mereka sendiri.
Tidak perlu mewaspadai Zero Wing. Namun sekarang, segalanya telah berubah sepenuhnya. Mengklaim clear pertama dari 50 orang tim Hell Mode Dungeon menunjukkan bahwa kekuatan keseluruhan guild tidak boleh diremehkan. Zero Wing. Phoenix Rain tidak bisa menahan senyum ketika mendengar pemberitahuan sistem. Sepertinya aku telah meremehkan kemampuan api hitam. Fragrance, bersiaplah untuk pergi ke White River City. Petik 2. Nona, mengapa kita pergi ke kota Sungai Putih? Pemimpin persekutuan Pantheon akan segera tiba. Wanita cantik bernama Pure Fragrance itu bertanya, bingung. Kita akan bertemu dengan api hitam misterius itu, tentu saja. Phoenix Rain tertawa. Api hitam, aroma murni tidak bisa menahan rasa penasarannya. Siapakah Black Flame? Mungkinkah dia membandingkan dengan pemimpin guild dari Super Guild Pantheon? Bab 627 Divine Blue Fire Shield. Ketika dunia luar bereaksi terhadap pencapaian Zero Wing, Si Feng menyibukkan diri dengan mengatur jarahan Blue Fire Crow King. Sistem, mode neraka reruntuhan Dewa Gagak telah dibersihkan untuk pertama kalinya. Loot meningkat 100%. Divine Providence sudah akan meningkatkan jarahan dari Blue Fire Crow King sekarang setelah jarahannya berlipat ganda, barang-barang menutupi tanah. Dengan sekali pandang, seseorang dapat menghitung lebih dari 30 item, meskipun mayoritas terdiri dari berbagai bahan langka. Apakah ini rampasan dari Hell Mode Tim Dungeon skala besar? Mata Blackie bersinar dengan heran ketika rahangnya menyentuh tanah. Meskipun Si Feng belum menilai barang-barang yang jatuh, berdasarkan penampilan agung dan ukiran rune magis mereka, jelas bahwa senjata dan peralatan yang jatuh sama sekali tidak biasa. Item rahasia perak bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ini. Selain itu, Blue Fire Crow King adalah Great Lord level 30, jadi semua yang dijatuhkannya akan menjadi level 30. Bagi anggota tim yang masih mengenakan peralatan level 25, ini adalah tangkapan besar. Zero Wing memiliki beberapa item level 30 sekarang. Lagi pula, karena anggota pasukan utama persekutuan sebagian besar adalah level 29 atau level 30, mereka bisa menyerang level 30, 6 orang party Dungeons, 10 orang tim Dungeons, dan bahkan 20 orang tim Dungeons. Hanya saja, kualitas dan atribut peralatan yang mereka peroleh tidak terlalu bagus. Sebagian besar pangkat perunggu atau misterius besi, dan sangat sedikit dari harta rampasan mereka adalah pangkat rahasia perak atau lebih tinggi. Setiap peningkatan dalam 5 level untuk peralatan sama dengan peningkatan peringkat kualitas. Jika seseorang bisa melengkapi peralatan level Gold Fine 30, itu sama dengan melengkapi peralatan level 25 Dark Gold. Jika mereka melengkapi sepotong level 30 Dark Gold Equipment, itu setara dengan mengenakan item level 25 dengan atribut yang sangat dekat dengan peringkat epic. Saat ini, sebagian besar senjata dan peralatan tingkat atas yang dimiliki oleh berbagai guild besar adalah peringkat Fine Gold level 25, sangat sedikit yang memiliki item Dark Gold. Selain itu, ada juga peringkat level 30 rahasia perak dan item Fine Gold yang sangat sedikit. Jika Zero Wing memiliki level 30 Dark Gold Equipment, itu akan dianggap sebagai peralatan terbaik di bawah Epic Equipment dan Tier 1 Set Equipment. Meskipun teknik bertarung itu penting, atribut dasar pemain juga sama. Sementara itu, tim mereka tidak hanya mengalahkan Great Lord level 30, tetapi tingkat dropnya juga meningkat 100%. Itu wajar bagi bos untuk menjatuhkan beberapa level 30 Dark Gold Equipment. Setelah mengambil semua hasil curian, Si Feng mulai menilai senjata dan peralatan. Sementara itu, Aqua Rose mulai mendistribusikan poin kontribusi guild untuk berhasil merampok dungeon. Semua anggota penyerbuan akan mendapat prioritas untuk membeli senjata dan peralatan dari serangan dungeon mereka dengan poin kontribusi guild. Jika tidak ada yang menginginkan barang, hanya mereka yang akan menempati gudang persekutuan dengan label harga yang cukup tinggi, memungkinkan anggota persekutuan lain untuk membelinya. Setelah berhasil merampok bos Great Lord peringkat, semua orang menerima hadiah poin kontribusi kelompok. Namun, tidak ada yang memperhatikan poin yang baru saja mereka dapatkan.
Sebaliknya, perhatian mereka terfokus pada Si Feng, masing-masing dari mereka bersiap untuk bangkrut hari ini. Dalam kekuatan utama Zero Wing, selain dari pemain seperti Fire Dance, Aqua Rose, Violet Cloud, Kola, Ye Wu Mian, Blackie, Minor Win, dan beberapa lainnya. Tidak ada barang mereka yang bisa dibandingkan dengan peralatan yang jatuh dari skala besar Hell Mode Tim Dungeon. Ini karena Si Feng telah memberikan Fire Dance dan yang lainnya peralatan tier 1 set lengkap, peralatan terbaik yang tersedia untuk kelas tier 1 yang hanya kalah dengan peralatan set epic. Oleh karena itu, sampai mereka menjadi kelas tier 2, mereka tidak perlu mengganti peralatan mereka kecuali mereka membeli satu set peralatan set epic untuk diri mereka sendiri. Beberapa saat kemudian, Si Feng selesai menilai hasil rampasan. Sebanyak 33 item telah jatuh, dan di antara mereka, 19 adalah bahan seperti kristal sihir, 100 basswood, yang diperlukan untuk membangun stables, essence of mana, yang diperlukan untuk membangun teleportation magic array, dan beberapa lainnya yang sangat langka bahan, biasanya. Seseorang tidak akan mendapatkan bahan-bahan ini bahkan jika mereka mengalahkan bos peringkat agung. Namun, sekarang, mereka benar-benar memperoleh masing-masing 2 atau 3. Manfaat mendapatkan mode pertama yang jelas dari Hell sangat mengesankan, kata Si Feng. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia menatap senjata dan peralatan di dalam tasnya. Pemimpin guild, barang apa yang jatuh untuk membuatmu bahagia ini? Aqua Rose tahu tentang selera Si Feng. Item yang bisa membangkitkan Si Feng pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa baik. Betul, pemimpin persekutuan, bagikan statistiknya. Meskipun Blackie menggunakan staff epic, dia masih suka melihat atribut senjata dan peralatan yang sangat bagus. Aku tidak akan membuang waktu kamu. Sini, lihat item ini dulu, lalu. Si Feng mengeluarkan pedang 2 tangan merah tua yang mengeluarkan api biru pucat. Bukan hanya senjata itu sangat menarik, tetapi juga rasanya seolah memiliki kekuatan luar biasa. Blue Fire pedang bermata 2. Pedang 2 tangan, peringkat emas gelap. Level 30 level 35. Attack power plus 702. Saat ini level 30. Kekuatan plus 54. Agility plus 41. Ketahanan plus 44. Kecepatan serang plus 2. Abaikan level plus 10. Serangan telah. 30% kemungkinan untuk memicu Blue Fire Attack, menyebabkan 120% api damage tambahan ke target dan mengurangi defense target sebesar 30% selama 7 detik. 20% kemungkinan menyebabkan 200% kerusakan. Kesempatan 10% untuk memicu Blue Fire Dance, menyebabkan 300% kerusakan api di sebuah kerucut. Meskipun Blue Fire Double-Edged Sword tidak memiliki keterampilan aktif, ia memiliki banyak keterampilan pasif. Kekuatan serangnya saja lebih mengesankan daripada Abyssal Blade level 30. Itu adalah senjata yang dibuat untuk kekerasan. Semua orang menghirup udara dingin setelah melihat atribut pedang bermata 2 Blue Fire. Sampah. Bahkan senjata epic tidak lebih baik dari ini. Blackie tertegun. Dia memiliki epic weapon sendiri, jadi dia bisa tahu seberapa bagus senjata dari Blue Fire Double Sword itu. Itu kaliber yang sama dengan True Fire Blades Fire Dance dipegang. Jika salah satu Berserkers Team dilengkapi pedang 2 tangan ini, DPS mereka akan melambung beberapa tingkat. Kerusakan mereka akan dekat dengan Fire Dance. Selain itu, pedang bermata biru Blue Fire dapat ditingkatkan ke level 35. Itu bisa peringkat di atas bahkan di antara senjata level 40. Dengan kata lain, jika seseorang menggunakan pedang 2 tangan, mereka tidak perlu khawatir mengganti senjata mereka bahkan ketika mereka mencapai level 40. Segera, Berserkers dalam tim mulai ngiler, menatap Blue Fire Double-Edged Sword dengan tatapan terbakar. Atribut yang sangat kuat. Pedang ini sendiri bisa mendorong kerusakan Berserker ke puncak tim, Fire Dance berkata dengan kagum. Jangan kaget dengan item ini. Pedang bermata 2 Blue Fire hanya berada di peringkat ketiga dari senjata dan peralatan yang kami peroleh. Si Feng menggelengkan kepalanya saat dia terkekeh.
Dia kemudian mengungkapkan buckler merah dan hitam, mengatakan, ini adalah item terbaik kedua. Mendengar klaim si Feng, semua orang terkejut. Senjata yang luar biasa itu bukanlah peralatan terbaik yang jatuh. Buckler merah dan hitam itu hanya sepertiga ukuran perisai biasa. Namun, gambar Blue Fire Crow King telah diukir pada perisai, dikelilingi oleh banyak rune. Dengan satu lirikan, seseorang dapat mengatakan bahwa buckler ini luar biasa. Divine Blue Fire Shield, peringkat Dark Gold. Level 30 level 35. Pertahanan plus 1,950, saat ini level 30. Persyaratan peralatan, kekuatan 220. Pertahanan plus 550. Tingkat blok, 42%. Kekuatan plus 31. Daya tahan plus 47. Evasion plus 15. Kecepatan serang plus 2. Keterampilan pasif tambahan. Blue Fire Shield menyerap 30% dari kerusakan yang diambil dan mengubahnya menjadi Blue Fire. Ketika akumulasi damage mencapai 5.000 poin, menyebabkan 150% damage pada area 3. 10 yard di depan pengguna. Keterampilan aktif tambahan. Rising Fire, ketika diaktifkan, korbankan 20% HP untuk mengubah Blue Fire menjadi Armor of Flames, meningkatkan pertahanan sebesar 150% dan kekuatan sebesar 40% selama 30 detik. Cooldown, 30 menit. Bab 628 Guild Mount. Saat Divine Blue Fire Shield muncul, rasa lapar membakar di mata setiap MT di tim, bahkan kolam meneteskan air liur. Perisai itu penting bagi MT manapun. Itu setara dengan setengah dari kehidupan MT. Tidak ada satu MT pun yang akan melewatkan perisai yang luar biasa. Perisai 0 sayap terbaik saat ini adalah perisai emas tingkat 25. Namun, dibandingkan dengan Divine Blue Fire Shield, itu tidak lebih dari besi tua. Tidak hanya Divine Blue Fire Shield memiliki pertahanan yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki skill serangan dan skill berserk yang kuat. Jika MT melengkapinya, mereka tidak akan lagi hanya daging. Kerusakan yang bisa mereka hadapi tidak kurang dari apa yang bisa dilakukan kelas DPS normal. Atribut Divine Blue Fire Shield ini lebih baik daripada bahkan perisai peringkat pertama saat ini, daun biru. Aqua Rose sangat terkejut ketika dia memeriksa buckler merah hitam. Kemungkinan besar, ini adalah perisai terbaik yang saat ini tersedia di seluruh domain dewa. Sebagai pengelola persekutuan, Aqua Rose biasanya mengumpulkan informasi tentang berbagai persekutuan besar di seluruh domain dewa. Sebagai contoh, dia tahu guild mana yang baru-baru ini aktif, anggota pasukan utama dari berbagai guild besar, para ahli, dan peralatan canggih terbaru. Blue Dawn adalah perisai level 30 Dark Gold. Namun, Super Guild telah mendapatkan perisai ini melalui sebuah pencarian, dan itu membuat banyak Super Guild lain cemburu. Banyak perusahaan bahkan telah menawarkan harga astronomi 1000 emas untuk itu. Di sisi lain, Divine Blue Fire Shield adalah tameng Dark Gold yang akan meningkat ke level 35. Mengesampingkan atribut dasarnya, hanya Blue Fire Shield Passive Skill dan Active Rising Fire adalah skill yang sangat bagus. Blue Fire Shield jelas lebih berharga daripada Blue Dawn. Tidak termasuk Epic Shield, itu tidak akan berlebihan untuk menyebutnya sebagai perisai paling kuat yang saat ini tersedia di domain God. Namun, Aqua Rose dengan cepat menyadari sesuatu. Jika Divine Blue Fire Shield, sesuatu yang sangat penting bagi persekutuan, hanya menempati peringkat kedua di antara jarahan yang mereka peroleh. Jenis barang apa yang menempati peringkat pertama? Sangat cepat, anggota tim lainnya mencapai kesimpulan yang sama. Tatapan mereka melesat kembali ke si Feng, harapan tertulis di seluruh wajah mereka. Baik-baik saja maka, aku akan mengungkap item peringkat pertama, si Feng tertawa. Dia kemudian mengeluarkan kalung kristal ungu biru. Kemungkinannya adalah bahwa setiap kelas sihir akan tergila-gila dengan ini. Blue Fire Heart, kalung, peringkat emas gelap. Persyaratan peralatan, kecerdasan 200. Level 30 level 40, saat ini level 30. Kekuatan plus 10, agility plus 10, daya tahan plus 10,
Intelijen plus 40, Vitalitas plus 35. Kecepatan casting meningkat sebesar 20%. Kerusakan sihir dan efek penyembuhan meningkat sebesar 20%. Keterampilan pasif. Mana Heart, maksimum mana meningkat 15% dan mana recovery rate meningkat 50%. Keahlian aktif 1. Bluefire Devour, membakar 30% mana kamu dengan imbalan Power of Bluefire, meningkatkan semua efek skill hingga 200% dan tingkat konsumsi mana sebesar 200% selama 30 detik. Cooldown, 30 menit. Keahlian aktif 2 Bluefire Summon, memanggil 3 Bluefire Cross peringkat elit untuk bertarung selama 30 menit. Cooldown, 5 jam. Atribut dasar The Bluefire Heart adalah rata-rata di terbaik. Namun, keterampilan kalung itu meningkatkan nilainya dengan luar biasa. Keterampilan hampir menutupi semua kelemahan yang dimiliki oleh kelas sihir dan meningkatkan daya tembak mereka. Yang paling penting, Bluefire Heart adalah kalung. Item jenis ornamen sangat langka di domain God. Nilai 1 kali lipat dari senjata atau peralatan lain dengan kualitas dan level yang sama. Dalam kasus Bluefire Heart, bahkan kelas tier 3 akan terus menggunakannya. Oleh karena itu secara signifikan lebih berharga daripada Divine Bluefire Shield. Karena kamu telah melihat item untuk dirimu sendiri, kamu dapat mulai menawar untuk mereka, kata si Feng, tersenyum pada ekspresi semua orang yang tercengang. Yang pertama adalah pedang bermata biru Bluefire. Harga awal adalah 20.000 GCP. Petik 2. Saat ini, poin kontribusi Zero Wing bernilai sekitar 30 tembaga per poin. Dengan kata lain, 20.000 poin kontribusi adalah sekitar 60 emas. Namun, harga ini tidak mengejutkan mereka. Untuk senjata kaliber Bluefire bermata 2 pedang, ini sangat murah. Jika berada di rumah lelang, itu akan menjual setidaknya 200 atau 300 emas. 21.000, 24.000, 26.000. Untuk sesaat, para bersek dan pendekar mulai saling mengalahkan. Sebagai anggota pasukan utama persekutuan, mereka sering menyerbu Dungeons, terutama Dungeons tim skala kecil. Selain itu, mereka adalah garis depan persekutuan ketika datang ke perintis tim Dungeons. Mereka akan menukar sebagian besar peralatan yang tidak diinginkan mereka dengan poin kontribusi kelompok. Selain itu, mereka juga menyelesaikan berbagai quest guild tingkat tinggi. Karenanya, mereka telah mengumpulkan cukup banyak poin kontribusi kelompok. Pada akhirnya, bagaimanapun, berserker nomor 1 persekutuan saat ini, Rampan Blade, memenangkan senjata untuk 40.000 poin kontribusi. Kola memenangkan item kedua, Divine Bluefire Shield, untuk 90.000 poin kontribusi. Namun, ini praktis seluruh kekayaan Kola. Butuh waktu sebelum dia bisa bersaing dengan orang lain untuk peralatan. Aqua Rose membeli item ketiga, Bluefire Heart, menggunakan 150.000 poin kontribusi. Sebagai wakil ketua persekutuan, Aqua Rose menikmati manfaat tertentu. Selain itu, dia juga sering berpartisipasi dalam penggerebekan dungeon dan quest cache, jadi dia telah mengumpulkan jumlah poin kontribusi guild yang sangat tinggi. Bahkan komandan pasukan utama Zero Wing, Fire Dance, bisa memegang lilin untuk Aqua Rose. Di Zero Wing, hanya si Feng yang cocok untuk wanita itu. Semua orang di tim iri pada 3 pemain ini. Ketiga peralatan ini jelas merupakan yang terbaik yang saat ini tersedia di domain dewa. Melengkapi mereka akan secara signifikan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Lagi pula, tidak ada guild lain di domain God yang berhasil membersihkan mode neraka dari 50 penjara tim yang terdiri atas 50 orang. Setelah itu, berbagai anggota tim membeli peralatan Dark Gold dan Fine Gold lainnya, meningkatkan kekuatan keseluruhan dari seluruh tim secara signifikan. Sedangkan untuk bahan lainnya, dia menyimpannya di Guild Warehouse. Semuanya, kembali ke kota dan beristirahat. Tujuan kami berikutnya adalah menantang tim dungeon yang terdiri dari 100 orang, kata si Feng perlahan. Blackie, Fire Dance, Kola, Violet, dan Aqua, tetap di belakang. Aku membutuhkan kalian untuk menemani aku dalam sebuah pencarian. Petik 2. Quest,
Semua orang tidak bisa tidak tertarik. Si Feng adalah pakar nomor satu yang diakui secara publik di kerajaan Star Moon. Hanya pencarian seperti apa yang perlu dia bantu? Namun, semua orang hanya bertanya-tanya tentang hal itu, tidak ada dari mereka yang secara sukarela membantu. Bagaimanapun, orang-orang lemah seperti mereka tidak akan pernah selamat dari pencarian yang bahkan si Feng akan membutuhkan bantuan untuk menyelesaikannya. Mereka membutuhkan sejumlah kekuatan tertentu sebelum mereka bisa memulai pencarian seperti itu. Kalau tidak, si Feng tidak akan memanggil ahli peringkat atas dari persekutuan untuk bergabung dengannya. Setelah semua orang kembali ke kota, Blackie, yang tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya, bertanya, "Pemimpin persekutuan, pencarian seperti apa yang kita lakukan? Mengapa perlu kerahasiaan seperti itu?" Petik 2. Pemimpin persekutuan, apakah ini Epic Quest? Aku ingin mencoba Epic Quest. Mata Kola bersinar. Epic Quest, tidak seorang pun, selain si Feng, di persekutuan telah mengambil Epic Quest. Pertama-tama mengabaikan betapa jarangnya Epic Quest, mereka terlalu sulit. Selain itu, jika seseorang gagal dalam Epic Quest, konsekuensinya akan sangat parah. Namun, jika seseorang menyelesaikan quest, hadiahnya akan mencengangkan. Meskipun aku menyebutnya pencarian, aku perlu bantuan menangkap binatang buas. Si Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Menangkap binatang buas? Semua orang menjadi bingung. Dimungkinkan untuk menangkap binatang buas di domain God. Namun, menangkapnya jauh lebih sulit daripada hanya membunuhnya untuk EXP. Bahkan jika seseorang menangkap binatang buas, tidak ada yang bisa mereka lakukan dengannya. Paling-paling mereka bisa meninggalkannya di sudut dan melihatnya. Yang paling penting, pemain harus menghabiskan banyak uang untuk menangkap binatang buas. Oleh karena itu, saat ini, tidak ada yang mau menghabiskan waktu mereka untuk sesuatu yang sangat mahal. "Apakah kamu tidak ingin menangkap binatang buas dan menungganginya sebagai gunung?" kata si Feng, tersenyum. Setelah mendengar kata-kata ini, sedikit antisipasi muncul di mata semua orang. Namun, aku mendengar itu, untuk menangkap binatang buas untuk menjinakkannya menjadi gunung, persekutuan pertama-tama membutuhkan stabil, kata Aqua Rose. Pemimpin persekutuan, kita tidak memiliki stabil. Kita harus menantang 100 orang tim penjara bawah tanah untuk mendapatkannya. Petik 2. Si Feng hanya tertawa tanpa menawarkan balasan. Pemimpin persekutuan, jangan katakan padaku bahwa kamu sudah memiliki desain. Aqua Rose bertanya dengan tidak percaya, matanya yang indah melebar saat dia menatap si Feng. Bab 629 Maun Bintang 5. Selain Aqua Rose, tidak ada yang mengerti nilai desain stabil. Namun, ini sudah diduga. Dari mereka yang hadir, selain Aqua Rose, yang adalah manajer persekutuan, dan Blackie, yang mengelola urusan lokakarya. Semua orang telah membenamkan diri dalam meningkatkan teknik pertempuran mereka. Mengapa mereka memperhatikan potensi konstruksi persekutuan? Melihat si Feng diam-diam menganggukkan kepalanya, Aqua Rose tanpa sadar mulai gemetaran. Di masa lalu, mengapa berbagai guild besar mati-matian mencoba untuk menyerbu tim Dungeon skala besar? Melangkah sejauh menginvestasikan sejumlah besar uang untuk mempersiapkan Mad Guild mereka masing-masing dan memanfaatkan semua item yang mampu membantu serangan mereka dalam skala besar tim penjara. Bawah tanah, hanya ada satu alasan utama. Guild Mons. Peta Gods Domain sangat besar. Setelah pemain mulai tiba di level 30 dan peta yang lebih tinggi, mereka harus menghabiskan sebagian besar waktu mereka bepergian. Peta juga hanya akan tumbuh lebih besar yang semakin berkembang ke dalam game. Sementara itu, Maun yang kuat akan membantu pemain menghemat banyak waktu. Namun, fungsi yang lebih penting dari Guild Mons adalah bahwa mereka dapat menarik lebih banyak pemain untuk bergabung dengan guild. Common Mons yang dijual di kota-kota tidak hanya mengharuskan pemain untuk memiliki reputasi yang cukup, tetapi mereka juga membutuhkan sejumlah besar uang untuk membeli. Common Mount berharga 40 gold penuh. Bahkan setelah pemain mencapai level 40, masih akan sangat sulit untuk mendapatkan uang sebanyak itu, kecuali, tentu saja, seseorang mau membeli koin dengan kredit.
Namun pada akhirnya, mereka masih bisa membeli Common Mount. Namun, Guild Mons berbeda. Meskipun para pemain diharuskan untuk mengumpulkan sejumlah poin kontribusi kelompok sebelum mereka dapat membeli Guild Mount, yang lebih mahal daripada Common Mount, tidak seperti Common Mons. Guild Mons dapat dipupuk dan ditingkatkan. Selain itu, mereka memiliki penampilan yang bervariasi dan jauh lebih tampan. Ini sangat menggoda bagi banyak pemain independen dan pemain kaya. Persekutuan dapat mengambil kesempatan ini untuk mengembangkan dan mengembangkan diri, memperoleh sejumlah besar dana. Lagi pula, anggota guild juga diharuskan untuk menghabiskan uang saat membeli Guild Mons. Sementara itu, sebagian dari uang itu akan mengalir ke kas persekutuan. Karena ini, berbagai guild besar di masa lalu telah mati-matian berusaha untuk menyerang 100 orang tim Dungeons. Itu bukan hanya karena mereka bertujuan untuk senjata dan peralatan yang tersedia di dalam dungeon, tetapi lebih karena mereka berharap untuk mendapatkan desain stabil sesegera mungkin. Aquaros tidak pernah membayangkan bahwa si Feng benar-benar akan mendapatkan desain stabil, salah satu alat penghasil uang terbesar dari guild, begitu cepat. Tampaknya keputusan aku benar-benar tepat. Aku ingin melihat apa yang akan dikatakan ayah di masa depan. Bibir Aquaros sedikit melengkung. Dia tidak bisa tidak mengingat alasan mengapa dia meninggalkan Twilight Echo. Aku akan memastikan Zero Wing melampaui Twilight Echo. Awalnya, Aquaros tidak percaya bahwa Zero Wing bisa melampaui Twilight Echo. Lagi pula, Twilight Echo adalah persekutuan kelas 1 yang sudah lama berdiri. Entah itu dalam hal latar belakang, pendanaan, kontak, atau sumber daya manusia, Twilight Echo jauh lebih unggul dari Zero Wing. Meskipun Zero Wing saat ini jauh di depan guild lain, kelemahan guild sangat mencolok. Persekutuan tidak memiliki latar belakang. Meskipun Zero Wing jauh di depan guild lain saat ini, itu masih harus mengumpulkan daya untuk waktu yang relatif lama untuk sepenuhnya mengoperasikan mesin ini yang dikenal sebagai guild. Namun, situasinya telah berubah. Karena mereka dapat membangun stabil, salah satu komponen inti dari persekutuan, sehingga segera, mereka dapat mengakumulasi kekuatan beberapa kali lebih cepat. Setelah itu, si Feng tidak membuang waktu lagi ketika dia mengirim kelompok kembali ke kota Sungai Putih untuk menyiapkan beberapa alat berburu yang diperlukan. Sementara itu, si Feng melakukan perjalanan ke Candlelight Trading Firm. Menangkap binatang buas di domain God bukanlah tugas yang mudah. Itu juga bidang studi utama. Di masa lalu, bahkan ada kelas khusus untuk tugas ini. Penjinak. Di masa lalu, ada pemain yang berspesialisasi dalam meneliti metode untuk menangkap binatang buas langka. Mereka juga akan menjual binatang buas yang mereka tangkap ke berbagai guild besar. Menghasilkan uang dalam jumlah besar. Sementara itu, barang paling penting yang diperlukan untuk menangkap binatang buas adalah kandang. Namun, NPC tidak menjual kandang ini, mengharuskan pemain untuk memproduksinya. Oleh karena itu, banyak pemain akan belajar menempa untuk membuat kandang sendiri. Untungnya, asosiasi forging yang dijalankan NPC menjual desain forging untuk kandang. Apalagi harganya sangat murah. Namun, si Feng tidak repot-repot membeli desain tempa ini karena ia memiliki metode untuk menghasilkan kandang yang kualitasnya bahkan lebih tinggi. Si Feng cepat-cepat bergegas kembali ke Candlelight Trading Firm dan memasuki ruang penempaan. Dia kemudian mengambil tumpukan material dari tasnya dan mulai memperbaikinya. Kandang diurutkan ke dalam peringkat, dengan bintang 1 sebagai yang terendah dan bintang 10 sebagai yang tertinggi. Pangkat yang berbeda dapat menangkap binatang buas dari pangkat yang sesuai. Dengan kata lain, catch bintang 1 dapat digunakan untuk menangkap binatang buas bintang 1 secara maksimal. Itu tidak bisa digunakan untuk menangkap binatang bintang 2. Seseorang harus menggunakan kandang bintang 2 untuk menangkap binatang bintang 2. Binatang buas yang direncanakan si Feng untuk ditangkap berada di peringkat tertinggi yang bisa ia tangkap saat ini, binatang bintang 5. Karenanya, ia membutuhkan catch bintang 5. Sementara itu, catch bintang 5 harganya hampir 2 emas untuk kerajinan. Selain itu, tidak ada kepastian dia bisa menangkap binatang bintang 5 dengan sekali coba.
Ini juga salah satu alasan mengapa menangkap binatang buas adalah upaya yang mahal. Si Feng saat ini adalah pemalsu dasar, jadi dia memiliki tingkat keberhasilan hampir 30% untuk memproduksi cage bintang 5. Setengah jam kemudian, si Feng berhasil menempa 4 kandang bintang 5. Total bahan baku yang dia habiskan untuk 4 kandang ini menghabiskan lebih dari 30 emas. Dia juga menginstruksikan Aquaros dan yang lainnya untuk membeli sejumlah besar gulungan berburu dan gulungan ruang penyimpanan, keduanya berharga lebih dari 3 emas. Tepat ketika si Feng hendak meninggalkan ruang penempaan, suara komunikatornya mencapai telinganya. Phoenix Rain. Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat ide penelepon. Sejak Phoenix Rain berinvestasi di Firelite Training Firm, dia praktis menyerahkan semua urusan kerjasama kepada bawahannya. Dia tidak lagi menghubunginya secara langsung. Atau, dengan kata lain, dia tidak merasa perlu untuk tetap berhubungan. Lagi pula, di dunia luas domain dewa, pemimpin persekutuan Zero Wing adalah karakter yang tidak penting dibandingkan dengan pemain besar seperti Phoenix Rain. Bagi wanita muda itu, firma perdagangan Candlelight hanyalah satu dari sekian banyak investasi kecilnya. Karena bisnisnya dengan perusahaan perdagangan telah selesai, dia tidak akan repot melibatkan dirinya dalam masalah ini lagi. Pemimpin Guild Black Flame, selamat telah mendapatkan clear pertama dari mode neraka reruntuhan Dewa Gagak, kata Phoenix Rain sambil tertawa pelan. Aku terkejut ketika mendengar pengumuman sistem. Aku tidak menyadari bahwa kamu telah menyembunyikan kekuatan kamu begitu dalam. Petik 2. Bukan apa-apa, si Feng tertawa juga. Menghilangkan basa-basi, dia bertanya, karena Nona Phoenix menghubungi aku secara pribadi, apakah kamu memiliki urusan yang ingin kamu diskusikan? Benar saja, ketua pemimpin Black Flame memahami orang dengan baik. Apakah kamu bebas untuk bertemu di Blueberry Restaurant? Phoenix Rain tersenyum misterius. Pemimpin Guild Black Flame mungkin menerima anugerah lain. Si Feng terkejut ketika mendengarnya menyebut-nyebut Blueberry Restaurant. Blueberry Restaurant adalah salah satu restoran biasa di White River City. Ini berarti bahwa Phoenix Rain secara pribadi melakukan perjalanan ke White River City. Jelas bahwa dia ingin membahas sesuatu yang sangat penting. Oke, aku akan pergi ke sana sekarang, si Feng setuju. Selama pertemuan sebelumnya dengan Phoenix Rain, yang terakhir telah membawanya epic chase dan memungkinkannya untuk mendapatkan untung besar. Karena Phoenix Rain menawarkan peluang bisnis lain, dia tidak punya pilihan selain bertemu dengannya lagi. Sebenarnya, si Feng bisa sedikit banyak menebak mengapa Phoenix Rain ingin bertemu dengannya. Begitu dia membersihkan 50 orang Hell Mode Team Dungeon, dia datang mengetuk pintunya. Ini menunjukkan bahwa itu pasti terkait dengan kekuatan tim persekutuan. Dia mungkin sedang mencari Zero Wing untuk membantunya menyelesaikan semacam pencarian. Dia bahkan mungkin dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan sejumlah besar kredit darinya. Sebelumnya, untuk membeli fasilitas pelatihan yang diperlukan, ia telah menghabiskan sebagian besar kredit di akunnya. Jika dia bisa memikat Phoenix Rain menjadi aliansi dengan Zero Wing, itu bisa menyelamatkan Zero Wing bertahun-tahun bekerja. Bab 630 Bukti Kekuatan. Kota Sungai Putih, Restoran Blueberry. Saat si Feng memasuki restoran, dia segera merasakan beberapa tatapan mendarat padanya. Phoenix Rain benar-benar tahu cara memasang layar. Si Feng melihat sekeliling restoran, memperhatikan bahwa pelanggan perusahaan tidak sederhana sama sekali. Para pemain yang duduk di sana dengan suara bulat tingkat 30. Dalam domain dewa saat ini, mereka peringkat di bagian paling atas. Selain itu, jika dilihat dari perasaan yang diberikan oleh orang-orang ini, jelas bahwa mereka bukan ahli game virtual. Sebaliknya, mereka merasa seperti ahli yang mahir dalam seni bela diri. Di antara orang-orang ini, beberapa memiliki aura dingin dan menyeramkan, sementara yang lain memiliki aura keras. Namun, mereka semua berbagi aspek yang sama, mereka semua adalah pemain independen. Tak satu pun dari mereka adalah anggota Pavilion Naga Phoenix. Setelah melirik si Feng,
orang-orang ini kembali ke kepentingan mereka sendiri. Ketua pemimpin Black Flame, silakan naik ke atas, seorang wanita muda yang cantik bertanya dengan lembut ketika dia berjalan turun dari lantai 2 restoran. Si Feng juga mengenal wanita cantik ini. Dia adalah asisten yang mampu dari Phoenix Rain, Pure Fragrance. Dia juga salah satu ahli tingkat atas Dragon Phoenix Pavilion dan cukup terkenal. Dia mendapat peringkat dalam 600 teratas di daftar pakar domain dewa. Tidak hanya dia memiliki kekuatan yang mengesankan, tetapi dia juga cukup berbakat. Di masa lalu, dia telah menjadi pembangkit tenaga listrik tier 5 selama puncaknya. Si Feng hanya mengangguk dan mengikuti Pure Fragrance ke lantai 2. Pada saat ini, Phoenix Rain adalah satu-satunya orang lain di lantai 2. Dia duduk di meja dekat jendela, diam-diam menghadap ke jalan di luar saat dia bermain-main dengan buku kulit hitam. Miss Phoenix, boleh aku tahu apa yang ingin kamu diskusikan dengan aku? Tanya si Feng. Sebagai tanggapan, Phoenix Rain tersenyum santai saat dia menyerahkan buku kulit hitam kepada si Feng. Pemimpin Guild Black Flame, tolong lihat ini, Phoenix Rain berkata dengan tergesa-gesa. Buku kulit hitam itu bukan alat peraga pencarian atau sejenisnya. Sebaliknya, itu berisi catatan tertulis para pemain. Namun, setelah membaca beberapa halaman, kejutan si Feng bertambah ketika dia terus membaca. Buku kulit hitam ini berisi informasi tentang gelap arena. Lebih tepatnya, buku itu menyimpan informasi mengenai anggota resmi dari banyak tim pertempuran yang berpartisipasi dalam gelap arena. Selain itu, informasi itu sangat rinci, sedemikian rupa sehingga bahkan kisah hidup para peserta telah direkam. Bahkan ada perkenalan singkat dengan peralatan mereka saat ini. Selain itu, ada penilaian kekuatan tempur setiap anggota tim pertempuran. Penilaian ini juga sangat rinci. Kekuatan dan kelemahan para pemain ini telah direkam secara rinci. Pemimpin Guild Black Flame, bagaimana perasaanmu tentang informasi ini? Phoenix Rain bertanya dengan lembut, senyum yang menyenangkan di wajahnya. Nona Phoenix, mengapa kamu memberi aku informasi ini? Si Feng sedikit bingung tentang niat Phoenix Rain. Aku pernah mendengar bahwa persekutuan kamu telah berhubungan dengan tim pertempuran singa yang mulia. Jadi aku percaya bahwa pemimpin persekutuan Black Flame harus memahami nilai gelap arena sekarang. Phoenix Rain tersenyum manis ketika dia mengumpulkan buku kulit dari si Feng. Sayangnya, pemain biasa tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam game ini. Namun, aku berharap untuk membentuk tim pertempuran sendiri untuk bersenang-senang di gelap arena. Awalnya, aku bermaksud mencari kerjasama dengan pemimpin persekutuan Pantheon, tapi tiba-tiba aku berubah pikiran. Sekarang, aku ingin bekerja sama dengan Guild Leader Black Flame. Bolehkah aku tahu jika kamu tertarik untuk bekerja sama dengan wanita muda ini? Petik 2. Nona Phoenix pasti bercanda. Bagaimana mungkin Zero Wing berharap untuk membandingkan dengan Super Guild? Tidakkah bekerja dengan Pantheon menjadi pilihan yang lebih baik? Meskipun si Feng begitu tenang di permukaan, di dalam dirinya, dia terpana. Dia tidak mengira Phoenix Rain akan mampu mendapatkan hak partisipasi ke gelap arena. Namun, si Feng tidak percaya bahwa Phoenix Rain akan menyerahkan kesempatan seperti itu dengan mudah. Lagi pula, Pavilion Naga Phoenix memiliki banyak ahli, belum lagi Super Guild seperti Pantheon. Itu akan menjadi permainan anak-anak untuk Phoenix Rain untuk mengumpulkan 10 ahli puncak. Kenapa dia membutuhkan Zero Wing? Aku mencarimu justru karena Zero Wing tidak terlalu terkenal. Dengan begitu, tim lawan tidak akan repot-repot menyelidiki kamu secara detail. Dengan kekuatan Guild Leader Black Flame, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan beberapa prestasi di gelap arena, kata Phoenix Rain, tersenyum. Lagi pula, seharusnya tidak semudah itu untuk mendapatkan clear pertama dari mode neraka Ruins of the Crow God. Phoenix Rain secara pribadi memasuki 50 orang Hell mode tim dungeon sebelumnya, jadi dia mengerti betapa sulitnya merampoknya. Bahkan kekuatan utama Super Guild tidak memiliki kesempatan untuk merampok 50 orang Hell mode tim dungeon dengan sukses, apalagi Dragon Phoenix Pavilion.
Raiding a Dungeon berbeda dari PAUG. Berhasil merampok 50 orang Hell Mode tim Dungeon adalah bukti kekuatan seseorang. Selain itu, dia telah melakukan penyelidikan terhadap para pakar Zero Wing. Belum lagi Hell Mode, bahkan membersihkan Hard Mode akan menjadi upaya yang menantang, namun Zero Wing telah melakukan hal itu. Apa artinya ini? Black Flame tidak sesederhana yang dia tunjukkan. Oleh karena itu, dia tiba-tiba mengubah rencananya dan segera pergi ke White River City. Aku menduga bahwa ketua persekutuan Black Flame telah melihat para ahli di lantai bawah. Tak satu pun dari mereka adalah gamer profesional sebelum God's Domain diluncurkan. Mereka adalah para ahli yang telah aku bina secara diam-diam, dan tidak ada tim pertempuran lain yang memiliki informasi tentang orang-orang ini. Dengan elemen kejutan, kita mungkin bisa bersaing untuk 100 peringkat teratas. Sedangkan untuk remunerasi, Guild Leader Black Flame akan mendapatkan 10% dari semua kemenangan kita. Jika kamu memimpin tim ke 100 tempat teratas, aku akan memberi kamu 20% dari kemenangan. Apa yang kamu pikirkan? Tawaran Phoenix Rain sangat murah hati. Itu jauh lebih baik daripada perang abadi. Yang terpenting, tidak ada batasan pada kebebasannya. Dia hanya akan bermitra dengan Phoenix Rain. Phoenix Rain akan memberikan kualifikasi keikutsertaan, sementara dia akan bertarung. Pertarungan gelap arena adalah metode tercepat untuk mendapatkan kredit. Selain itu, setelah ia mendapatkan ketenaran di gelap arena, ia bisa membentuk banyak koneksi yang berpengaruh. Di masa depan, dia akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk membeli nutrien fluid S-Rank, berbagai materi pelatihan, dan kabin game virtual. Yang paling penting, gelap arena adalah tempat yang sempurna untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Bahkan Kolosseum Ilahi tidak bisa membandingkan. Bagaimanapun, Kolosseum Ilahi adalah tempat bagi pemain biasa untuk saling bertarung atau sistem. Dibandingkan dengan pertempuran melawan para ahli, para pemain mendapatkan lebih sedikit manfaat di Divine Colosseum. Bagaimana jika aku memasukkan kita ke dalam 30 besar? Meskipun Si Feng sudah puas dengan remunerasi 10% dan 20% yang ditawarkan Phoenix Rain. Dia secara naluriah berusaha keras untuk mendapatkan lebih banyak. 30 top. Phoenix Rain tidak bisa menahan tawa. Jika Guild Leader Black Flame benar-benar berhasil memasukkan tim pertempuran ke 30 Dark Arena, maka aku akan meningkatkan remunerasi menjadi 40%. Menurut pendapat Phoenix Rain, memasuki 100 besar akan sangat sulit, belum lagi 30 besar. Lagi pula, ini adalah kompetisi antara tim pertempuran yang telah dibentuk berbagai perusahaan internasional besar. Tak satu pun dari tim-tim itu yang bisa diremehkan. Oke. Mari kita lihat kontrak, kalau begitu, Si Feng tersenyum. Meskipun dia juga meragukan bahwa mereka dapat mencapai prestasi seperti itu, dia belum menerima Epic Guild Quest, Ancient Battlefield. Jika dia bisa mengizinkan beberapa ahli top persekutuan untuk berlatih di sana untuk sementara waktu, mereka mungkin memiliki peluang untuk masuk ke dalam 30 besar. Sesaat kemudian, Phoenix Rain dan Si Feng membuat kontrak. Ayo pergi, kalau begitu. Aku akan memperkenalkan kamu kepada anggota tim kamu. Phoenix Rain menyimpan kontrak dan berjalan ke bawah. Saat Phoenix Rain tiba di lantai bawah, puluhan orang yang duduk di lantai pertama Blueberry Restaurant berdiri dan menyambutnya dengan hormat. Tak satu pun dari mereka yang menampilkan temperamen seorang ahli seperti yang mereka miliki dengan Si Feng. Bahkan beberapa ahli yang memancarkan kekerasan telah menyarungkan aura mereka. Seperti yang diharapkan dari wanita yang dikenal sebagai Ratu Iblis. Dia benar-benar tahu cara memakai layar yang kuat. Si Feng dalam hati tercengang.